Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali dalam program update informasi cuaca yang berlaku untuk hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024. Bersama saya, Dendi Rona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, untuk saat ini terpantau satu buah sirkulasi siklonik, yaitu di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu, yang membentuk daerah konvergensi terutama di wilayah Aceh hingga Sumatera Utara, kemudian dari daerah Selat Karimata hingga Selat Sunda, dari wilayah Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah, dan dari daerah perairan selatan Banten hingga barat daya Lampung. Selain itu, wilayah konvergensi juga terpantau dari daerah Laut Maluku hingga Teluk Tomini, dan juga dari daerah Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Daerah konfluensi atau pertemuan angin terdapat di daerah Laut Jawa hingga Laut Cina Selatan. Kondisi-kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan, terutama di wilayah sirkulasi siklonik, di wilayah konvergensi, dan di wilayah konfluensi tersebut. Prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia secara umum bergerak dari arah timur dan dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 50 km per jam. Perlu diwaspadai peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau low level jet yang diprediksi terdapat di Samudra Hindia Selatan dari Jawa, kemudian di sekitar Teluk Bone, Laut Banda, dan sekitar Laut Arafuru yang menyebabkan peningkatan ketinggian gelombang di wilayah-wilayah tersebut. Prediksi suhu di kota-kota besar wilayah Indonesia berkisar antara 18 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 50 sampai dengan 100%. Prediksi ketinggian gelombang di wilayah Indonesia secara umum berkisar antara 0,5 sampai dengan 2,5 meter. Perlu diwaspadai ketinggian gelombang lebih dari 2,5 meter yang diprediksi terdapat di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera, di wilayah selatan dari Jawa hingga selatan dari NTB. Kemudian perlu diwaspadai juga terkait banjir pesisir atau banjir rob yang diprediksi terdapat di pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Barat, pesisir Kepulauan Riau, pesisir Banten, pesisir Jakarta, pesisir Jawa Tengah, pesisir Jawa Timur, pesisir Nusa Tenggara Timur, dan yang terakhir di pesisir Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya, Sobat BMKG, mari kita simak prediksi cuaca di kota-kota besar wilayah Indonesia. Kita awali untuk wilayah Sumatera. Untuk wilayah Padang diprediksi berawan, sementara potensi hujan ringan terdapat di wilayah Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang. Masih untuk wilayah Sumatera, wilayah Jambi berpotensi hujan ringan, wilayah Bengkulu berpotensi hujan sedang, sementara perlu diwaspadai potensi hujan disertai kilat maupun petir di wilayah Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Kita beralih ke wilayah Jawa. Untuk wilayah Surabaya berpotensi cerah berawan, wilayah Yogyakarta diprediksi berawan tebal, sementara potensi hujan ringan terdapat di wilayah Jakarta dan Semarang, dan potensi hujan sedang terdapat di wilayah Serang dan Bandung. Kita beralih ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Untuk wilayah Kupang dan Denpasar berpotensi cerah berawan hingga berawan, sementara potensi hujan ringan terdapat di wilayah Mataram. Kita beralih ke wilayah Kalimantan. Untuk wilayah Palangkaraya berpotensi hujan sedang, sementara perlu diwaspadai terkait potensi hujan lebat di wilayah Samarinda, dan perlu diwaspadai juga terkait potensi hujan disertai kilat maupun petir di wilayah Pontianak, Tanjung Selor, dan juga Banjarmasin. Menuju ke wilayah Sulawesi, wilayah Makassar berpotensi berawan, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kendari, potensi hujan sedang terdapat di wilayah Mamuju dan Palu, sementara perlu diwaspadai terkait potensi hujan disertai kilat maupun petir di wilayah Gorontalo dan Manado. Terakhir kita menuju ke wilayah Indonesia bagian timur. Potensi hujan ringan terdapat di wilayah Manokwari dan Jayapura, sementara potensi hujan sedang terdapat di wilayah Ambon dan Ternate. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi Sobat BMKG yang menginginkan informasi yang lebih mendetail yang diupdate atau diperbaharui setiap 3 jam, Sobat BMKG dapat mengunduh aplikasi Info BMKG yang dapat Sobat unduh di App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk aktivitas Sobat sekalian. Salam sehat dan sampai jumpa.